Kodam yang dari jenis golongan jin yang diciptakan dari unsur api memiliki unsur panas. Kemudian manusia yang lebih dominan diciptakan dari unsur bumi, ia memiliki karakter yang dingin. Sinoksenan bumi. Kodam leluhur yang memilih orang yang akan ia ikuti. Akan tetapi tidak serta-merta ketika ia sudah memilih langsung menyatu ke dalam wadah seseorang tersebut. Ada tahapan-tahapan dan ada prosesnya. Setelah kodam ini memilih seseorang yang memiliki garis keturunan dari pemilik kodam leluhur ini, ia terus mengawasi dan mengikuti setiap gerak langkah dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ini. Alasan kodam memilih seseorang karena energi dengan orang yang dipilih maupun energi yang kodam ini miliki itu memiliki kesamaan. Jadi karena memang penyatuan kodam dengan wadah manusia ini harus selaras. Orang yang dipilih oleh kodam leluhur bisa menyatu ketika ia sudah memiliki kesiapan. Kesiapan bisa jadi dari segi umur, dari segi keyakinan, dan yang lainnya. Dan yang jelas, orang ini harus yakin. Contoh dari keyakinan yang dimaksud, orang ini harus memiliki keyakinan tentang hal-hal gaib, bahwa ada alam lain selain alam manusia. Nah ini. Lalu kemudian ada proses di mana ketika seseorang yang dipilih oleh kodam leluhur ini sudah dianggap siap. Ada beberapa tanda ketika proses ini sedang berjalan. Yang pertama, ketika kodam hendak menyatu dengan orang yang ia pilih, biasanya orang yang dipilih kodam leluhur ini mengalami sakit. Sakit yang cukup lama, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bisa lebih. Pada dasarnya energi kodam dengan energi manusia itu jelas berbeda. Kodam yang dari jenis golongan jin yang diciptakan dari unsur api memiliki unsur panas. Kemudian manusia yang lebih dominan diciptakan dari unsur bumi, ia memiliki karakter yang dingin. Sehingga dengan sakit ini seseorang tubuhnya akan mengalami suhu yang panas. Suhu panasnya ini akan meningkat, kemudian kodam bisa menyatu ke dalam tubuh orang yang ia pilih. Ini adalah bagian dari prosesnya. Bahkan sakit dari orang yang sedang mengalami proses penyatuan dengan kodam, terkadang penyakitnya ini aneh. Jadi kadang orang menganggap bahwa orang ini kurang waras atau sakit jiwa. Pada saat sakit ini, seseorang ini mengalami sesuatu yang tidak wajar. Dia tiba-tiba seolah melihat kehadiran sosok yang ia tidak kenal. Dia selalu melihat, kadang ada di depan, di samping kanan, di samping kiri,
ketika ia sedang mengalami sakit. Jadi itu terjadi selama dia mengalami sakit. Jadi ketika sakit ini, seseorang yang dipilih Qaddam leluhur ini akan mengalami hal-hal yang tidak wajar, yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tanda yang kedua, seseorang yang dipilih oleh Qaddam leluhur biasanya akan mendapatkan pusaka-pusaka. Kadang orang nggak dikenal ketemu kemudian memberikan pusaka. Juga diberikan oleh orang-orang yang ia kenal, keluarga, teman, atau orang di sekitarnya. Nah, setelah beberapa saat kemudian diketahui bahwa pusaka ini adalah peninggalan dari salah satu leluhurnya, kakek, nenek, buyut yang sudah meninggal. Jadi pusaka ini dulunya dipegang atau diagem oleh leluhur yang memiliki Qaddam ini. Ini biasa terjadi. Jadi kadang seseorang tidak tahu, tidak memikirkan sebelumnya, tiba-tiba ada orang memberikan pusaka tanpa ia tahu untuk apa pusaka ini. Padahal mungkin sebelumnya ia tidak menyukainya, tidak menyukai pusaka-pusaka. Kejadian seperti ini salah satu dari tanda proses dari menyatunya Qaddam leluhur dengan orang yang ia pilih. Itulah prosesnya ketika Qaddam leluhur akan mengikuti seseorang yang ia pilih, seseorang dari keturunan orang yang dahulu memiliki Qaddam leluhur ini. Jelas Qaddam leluhur ini akan memilih orang yang energinya selaras, karena tidak semua dari keturunan orang yang dahulu memiliki Qaddam ini memiliki energi yang sama, yang energinya sama dengan simbahnya atau dengan nenek moyangnya yang dahulu ketika hidup memiliki Qaddam leluhur ini. Sontakon wan tane haraki